Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat tutorial pengaplikasian aplikasi Tepas Manda yang akan kita gunakan dalam kegiatan belajar mengajar secara online atau daring di SMA Negeri 2. Yang pertama harus kita lakukan adalah login terlebih dahulu. Di sini kita login sebagai guru, sehingga ini harus dirubah menjadi guru, dan kemudian kita masukkan nomor handphone dan kemudian password yang sudah kita buat saat aktivasi dulu. Lalu verifikasi nilai ini harus kita isi, kemudian kita login. Setelah login nanti akan muncul fitur-fitur yang disediakan oleh Tepas Manda ini. Fitur-fitur ini Welcome to SMA N2 Subangner Petrai Hermiati, M.PD. Fitur-fitur ini disajikan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar secara online atau daring. Nah, kemudian yang pertama yang harus kita lakukan ketika nanti kita akan masuk kelas adalah tanda tangan kehadiran terlebih dahulu dengan klik tanda tangan kehadiran, dan kemudian nanti kita bisa tanda tangan di kotak yang ada di sini dan kemudian klik simpan. Namun karena kebetulan hari ini hari Sabtu, sehingga kehadiran tidak bisa dilakukan. Kehadiran bisa dilakukan hanya hari-hari sekolah saja. Setelah itu kita kembali ke home. Nah, kemudian kita harus terlebih dahulu menentukan kelas-kelas yang akan kita ajar, yang sudah terdapat di dalam SK mengajar kita. Nah, menentukan kelas-kelas yang kita ajar itu adanya di fitur administrasi. Kita klik fitur administrasi dan kemudian kita klik daftar mengajarku. Nah, akan muncul kelas-kelas yang ada di SMA Negeri 2 Subang sebanyak 36 kelas, dan kita tinggal pilih saja kelas mana yang akan kita ajar dan pilih dengan mata pelajaran yang kita ambil. Misalnya di sini saya sudah mengisi kelas 11 IPS 2 sampai 4 dan kelas 12 IPS 1 sampai 4 dengan sejarah peminatan. Cara mengisinya hanya mengklik tombol ini kemudian memilih mata pelajaran yang kita ampuh. Nah, nanti akan muncul setelah kita pilih semuanya, nanti akan muncul di sebelah kiri kelas-kelas yang kita ajar. Kita close saja karena ini akan otomatis tersimpan. Nah, kita kembali lagi ke home. Untuk melihat kelas-kelas yang sudah kita daftarkan untuk kita ajar, kita bisa melihatnya di fitur kelas digital yang ini. Kita klik saja kelas digital, kemudian nanti di sini ada daftar kelas yang sudah kita pilih sebagai kelas yang akan kita ajar. Nah, di sebelah kanan ini ada panah-panah biru yang fungsinya untuk nanti ketika kita akan masuk kelas yang sesuai jadwal kita gitu. Misalnya di sini kalau misalnya mau masuk ke 11 IPS 2, nanti kita tinggal tekan atau klik panah biru yang ini gitu. Namun sebelum kita bisa masuk kelas, kita harus terlebih dahulu membuat bahan ajar, lembar kerja atau tugas, memasukkan buku siswa, terus membuat presensi. Nah, itu semuanya bukan ada di kelas, tetapi ada di home Tepas Manda. Jadi kita kembali dulu ke Tepas Manda, ke home Tepas Manda, kita klik home-nya. Nah, di sini kan muncul berbagai fitur yang bisa kita pilih sesuai dengan yang kita butuhkan gitu, sesuai yang kita yang kita nanti akan isi gitu ya. Nah, misalnya yang pertama yang akan kita buat itu adalah bahan ajar. Di sini ada bahan ajar, klik saja bahan ajar. Nah, kemudian kita ketika kita akan membuat bahan ajar yang baru, nanti kita klik add new di sini. Nah, lalu kita klik ketik ketik nama judul bahan ajarnya. Misalnya di sini saya sudah buat Handout peristiwa penting di Eropa. Mata pelajarannya jangan lupa diisi, sejarah peminatan. Semesternya juga jangan lupa diisi, semester 1. Terus kelasnya juga jangan lupa diisi. Kelas misalnya handout ini untuk kelas 11 IPS. Kebetulan saya mengajarnya IPS 2 sampai IPS 4. Nah, fitur tampilkan kita harus rubah ke mode online.
dari tidak menjadi mode online. Kenapa? Karena itu berhubungan dengan isi handout ini yang nantinya akan tampil di ruang kelas yang akan kita ajar. Nah, jadi agar tampil, oleh karena itu tampilkannya harus di online kan, jangan diklik tidak, tapi harus online gitu. Nah, untuk membuat handoutnya kita klik dulu kotak putih di sini, klik saja. Nah, kemudian di sini kan banyak fitur-fitur yang dapat kita gunakan untuk mengakses atau mengupload handout yang akan kita yang akan kita sajikan gitu. Nah, cuman di sini tidak ada fitur file dari file Word gitu, dari Microsoft Word. Karena biasanya kan kita kalau misalnya mengetik mengetik handout, mengetik tugas-tugas kan biasanya kita ketiknya di Microsoft Word. Tapi ternyata di Tepas Manda ini kita tidak disajikan fitur file Word, sehingga kita tidak bisa mengupload secara langsung file Word tersebut. Nah, kemudian kalau misalnya materi yang akan kita sajikan hanya sedikit, misalnya kita bisa mengetik langsung di sini dengan cara ya tadi tekan ini kemudian mengetik secara langsung. Tapi kalau misalnya kita mau mengunggahnya dari Word, nah otomatis file Word ini harus di-convert dulu ke PDF. Untuk Microsoft 10 itu bisa mengconvert secara langsung di file Word itu. Caranya seperti kita menyimpan atau mengeset file tersebut di komputer. Nah, misalnya tekan file, kemudian save as, kemudian nanti akan muncul seperti halnya kita akan menyimpan file. Nah, nanti kita akan misalnya menyimpannya di dokumen. Nanti akan muncul seperti kita akan menyimpan ini. Hanya saja yang tadinya save as type-nya berupa Word dokumen, kita rubah menjadi PDF. Lalu klik save gitu. Nah, kalau misalnya di Microsoft 10 ke bawah gitu ya, itu fitur PDF-nya tidak akan muncul di Word, sehingga tidak bisa mengesave atau mengconvert dari Word ke PDF dengan cara yang tadi, tetapi harus mengconvertnya secara online di Google Form, di Mozilla atau sebagainya gitu. Nah, misalnya di sini saya tadi udah punya file PDF, sehingga kalau sudah punya kita tinggal tekan saja fitur PDF yang ada di sini, kemudian akan muncul seperti ini dan kita tekan lagi PDF-nya, kemudian kita pilih file yang sudah berupa PDF, misalnya ini, langsung saja open dan nanti tunggu sampai terupload. Tandanya terupload itu nanti akan muncul judul dari file yang judul atau alamat yang kita tadi save yang sudah berupa PDF. Misalnya tadi seperti ini. Kalau sudah ada tanda seperti ini, tulisan seperti ini, itu tandanya sudah terupload dan tinggal kita simpan atau submit. Nah, kalau sudah disubmit, nanti kita tunggu dulu sampai muncul file PDF-nya. Kalau sudah muncul PDF-nya, nanti kita tinggal tekan disket ini, gambar disket ini untuk menyimpan. Nah, saya sudah muncul seperti ini, kita tekan tombol disketnya untuk menyimpan. Nah, setelah selesai, kita kembalinya jangan close. Kenapa saya tadi close? Karena itu sudah saya save sebelumnya. Cuma nanti kembalinya kalau sudah disimpan, nanti langsung kita ke home. Nah, bahan ajar misalnya sudah, setelah itu kita akan membuat tugas dan lembar kerja online. Kita klik fitur tugas dan lembar kerja online. Ini caranya masih sama dengan membuat bahan ajar. Kalau kita mau membuat yang baru, kita klik add new yang ada di pojok kanan atas, kasih judul, misalnya ini tugas,
kemudian mata pelajarannya kita pilih, cara peminatan, semesternya harus kita pilih juga, dan kemudian kelasnya jangan lupa harus diisi, dan fitur tampilkannya harus online agar muncul di kelas yang akan kita ajar. Nah, terus jangan lupa kita klik dulu untuk bisa mengupload file. Kalau tidak diklik ininya, ini tidak akan bisa ditekan apapun. Tapi kalau misalnya sudah diklik, nanti akan bisa ditekan gitu. Nah, sama seperti tadi, kalau soal-soalnya berasal dari file Word, itu harus di-convert dulu ke PDF. Caranya sama seperti yang tadi, kemudian langsung unggah saja ke fitur PDF. Sama seperti tadi. Hanya saja kalau misalnya soal-soalnya hanya sedikit dan berupa esai, kita bisa langsung mengetikkannya di sini langsung. Misalnya jawablah pertanyaan ada 5 nomor. Misalnya kalau setelah selesai kita save saja. Itu kalau misalnya soal-soal yang akan kita berikan, tugas yang akan kita berikan hanya sedikit, atau misalnya hanya berupa tugas membuat video penjelasan. Nah, kita bisa langsung ketik saja di sini gitu. Kecuali kalau misalnya soal-soal PG, soal-soal pilihan ganda, dan soal-soal yang banyak, itu biasanya kan kita ketik dulu di Word. Nah, kalau misalnya mau diunggah, sama seperti tadi, Word-nya harus di-convert dulu ke PDF, nanti mengunggah PDF-nya tinggal klik yang ini. Caranya sama seperti mengunggah bahan ajar. Kita klik saja simpan. Nah, setelah simpan nanti ada di sini. Nah, fitur yang kotak kosong di sini adalah fitur untuk kita dapat membagikan tugas yang sudah kita buat ini dengan guru yang lain. Di sini ada beberapa fitur juga di pinggirannya. Ini tempat sampah untuk menghapus. Fitur yang ini untuk tampilan dari jawaban-jawaban dari siswa. Nanti kita bisa beri nilai di sini. Ini kalau misalnya kita sudah beri nilai, nanti kita pengen mendownloadnya, tinggal klik tombol hijau ini. Ini nanti kita mendownload Excel isinya hasil dari tugas anak. Nah, kemudian di sini ada fitur yang ada gambar kecilnya untuk mengedit jika misalnya ada tambahan. Kalau file ini untuk membuka. Lalu setelah itu kita kembali lagi ke home. Tadi bahan ajar sudah, tugas dan lembar kerja online juga sudah. Kalau kita mau membuat quiz, itu kita tinggal klik quiz, fitur quiz, dan kemudian add new quiz yang baru. Misalnya kita klik add new. Nah, seperti biasa klik judul, misalnya judulnya quiz kemudian mata pelajarannya jangan lupa, jarak peminatan, kelasnya juga jangan lupa, kelas. Kemudian jumlah soalnya, misalnya jumlah soalnya kita akan membuat soal 10, banyak pilihannya karena quiz ini biasanya soalnya berupa pilihan ganda, tidak bisa membuat quiz dalam aplikasi ini secara esai. Kalau mau membuat quiz dalam aplikasi ini pasti berupa pilihan ganda. Pilihannya misalnya 5, waktunya tidak usah diisi jika kita ingin memberi kesempatan kepada anak untuk bisa melihat soal sebelum dan sesudah gitu. Jadi kita langsung simpan saja. Nah, ini sudah ada, tapi kita belum buat soalnya. Untuk membuat soalnya, kita tekan ini, fitur yang ini. Oh maaf, ini untuk jawaban nilai. Nah, untuk membuatnya tekan yang ini. Nah, ini akan muncul fitur-fitur untuk kita membuat soal. Nah, karena kalau kita mau secara manual membuat soal di sini,
kita bisa ketik langsung ini untuk soalnya kolom yang ini untuk kolom pilihan A, kolom pilihan B sampai kolom pilihan C, dan kemudian kita tentukan kunci jawabannya. Tekan saja misalnya kalau kunci jawabannya A, tekan A, terus waktunya karena kita tadi 0 sehingga tidak muncul, dan kemudian setelah itu klik